Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa, tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada ya, yang saat ini gagal bayar, baik legal maupun ilegal di pinjaman online. Kali ini saya akan bahas begini, cara pinjol mengalihkan data Anda ke pihak ketiga. Mau tahu seperti apa? Simak baik-baik video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian. Sama-sama kita belajar di dalam channel ini walaupun lewat channel YouTube. Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Teman-teman, di YouTube ini saya membuat suatu wadah di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Wadah tempat sharing para korban atau nasabah pinjaman online baik legal maupun ilegal. Di sini tempatnya untuk sharing. Dan satu-satunya yang tidak ada spam pinjol, joki pinjol, DC pinjol, apapun penawaran pinjol di grup Facebook ini kalian nyaman untuk saling sharing ya. Silahkan kawan-kawan. Dan YouTube ini juga satu-satunya channel YouTube di Indonesia yang bisa menayangkan 3 kali sehari update terkait masalah penagihan, ancaman-ancaman, teror-teror yang terbaru yang saya bawakan untuk kalian semua agar kalian tidak lagi merasa gusar, takut, ataupun cemas atas segala macam ancaman dan teror dari pinjaman online yang datang tiap hari ya, mengancam dan menghantui Anda semua. Silahkan tonton video-videonya, semoga bermanfaat buat kalian semua karena memang video-video yang saya sajikan saya dedikasikan khusus buat kalian semua untuk menambah pinter kalian ya. Simak videonya kali ini, jangan di skip ya, terkait masalah pengalihan data Anda ke pihak ketiga. Nah, seperti ini prosedurnya. Silakan kalian lihat, semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Ini salah satu curhatan atau sharing dari kawan kita yang kebetulan nasabah yang gagal bayar dan member di Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Kalian lihat nih, seperti ini ya. Izin Pak Haji, apakah ada yang sama? Nggak tahu dari Shopee atau Aku Laku galbay 10 bulan. Nah, antara Shopee dan Aku Laku menurut perkiraan dari si nasabah ini ya. Nah, kita lihat seperti apa nih ya. Nih. Ini kiriman dari yang mengaku DC ya, dari 0898 8948 389 pagi ya. Dihapus ya namanya ya. Nomor urut antrian 134 perihal pengambilan lunas tagihan yang belum Anda selesaikan. Kami akan mulai pengunjungan di tanggal 23 Juli 2023 sesuai nomor antrian sembari menunggu surat jalan dari kantor. Apabila memang tidak berkenan kami berkunjung ke alamat, maka bayarkan secara online. Nah, ini nih. Ada laporan surat jalan dan pengalihan data petugas lapangan, surat penagihan perihalnya ya. Dengan hormat bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan penagihan ini dimaksudkan adanya penyelesaian secara langsung sekali tagihan Anda yang lalai atau tidak atau belum melakukan pembayaran lunas sampai saat ini. Selain itu, data pribadi Bapak dan Ibu akan dilaporkan ke OJK serta masuk daftar hitam BI checking ke sistem layanan sistem informasi keuangan. Melalui surat ini, kami menugaskan beberapa karyawan kami yang bekerja sama dengan perusahaan jasa PT Jaya Guard sebagai penyedia debt collector lapangan untuk mengunjungi lokasi Anda sebagai bentuk upaya penagihan langsung sisa total tagihan yang tercantum. Maka hari ini kami lampirkan data penagih sebagai pendukung keaslian surat ini, yaitu sebagai berikut. Nama 1, Marco Luis Hutapea, terus Herman Rahaya Buan, Mario Tompien Siregar. Demikian surat penagihan ini
kami berikan, kami harap somasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan menjadi pertimbangan Anda agar menyelesaikan tagihan Bapak Ibu. Kami beri waktu 1 kali 24 jam untuk Bapak Ibu dalam merespon dan menyelesaikan tagihan. Atas perhatian, terima kasih. Hormat kami, koordinator ya. Koordinator, bukan koor ya, koordinator. Apelonario Johan L. Pusing buat namanya. Nah, di sini ya ada ID card Jaya Guard, Marcono Sutapea. Ya. Dengerin ya, kalian baru lihat ada yang bilang bahwa dia bilang bahwa itu adalah surat jalan. Dia bilang surat penagihan. Lalu tadi di kalimat terakhirnya semoga somasi ini tersampaikan. Mana yang benar gitu? Mana yang benar? Udah surat jalan, tadi bilang surat penagihan, lalu semoga somasi ini tersampaikan. Semuanya itu nggak jelas gitu ya. Nah, dengerin ya kawan-kawan. Menurut mereka ini adalah suatu cara ya mengalihkan dari pinjol kepada mereka sebagai jasa petugas lapangan ya. Jadi petugas penagihan lapangan. Jadi mereka memang dari perusahaan gitu. Jadi perusahaan jasa pihak ketiga untuk menagih Anda langsung. Anda masuk dalam nomor antrian 134 untuk mereka kunjungi dan nantinya mereka akan tagih langsung lunas di tempat. Ya, kalian menerima seperti ini sudah. Sekali lagi, diam, jangan panik. Nggak usah respon terlalu berlebihan. Biarkan saja. Mereka mau bilang Anda urutan 134, mau bilang urutan 2000, mau urutan 3500, bodoh amat. Emang mau dipikirin? Saya tanya ke kalian, emang mau dipikirin yang kayak gini? Nggak usah, biarkan saja. Mereka datang, kita sambut dengan pertanyaan, mana dokumen yang Anda bawa? Iya, seperti itu. Mereka hanya memperkenalkan saja tadi ya, ada 1, 2 orang, 3 orang ya, bahwa ini adalah petugas lapangan kami. Biarkan saja, emang mereka bisa sanggup untuk menagih ribuan orang. 3 orang ini muter terus keliling ya, sesuai dengan rute ya, yang nasabah-nasabah gagal. Nggak mungkin kawan, sudahlah. Sudahi ya ketakutan kalian. Mereka mengirim seperti ini agar menyegerakan Anda bayar pada saat itu juga. Pada saat menerima pesan ini agar Anda bayar. Jadi nggak usah terlalu takut dengan pola-pola yang mereka mainkan. Mereka bilang mau ya saya dikuasakan dari pinjol, saya sudah disewa oleh perusahaan pinjol. Mereka tidak menyebutkan dari pinjol mana. Nah itu saja sudah nggak jelas. Harusnya mereka menyebutkan. Kami yang ditugaskan dengan surat kuasa nomor sekian untuk menagih ya nasabah yang tertunggak di aplikasi mana disebutkan. Aplikasi Aku Laku lah, aplikasi Shopee, aplikasi Kredit Pintar atau Kredivo disebutkan harusnya. Seperti itu ya. Jadi sudahlah ya, sudahi ketakutan Anda, biarkanlah. Mereka mau bikin lawakan seperti apa, biarkan saja. Mereka dengan cara-cara seperti ini, kalau mereka pikir kalian akan takut, keliru. Kalau mereka pikir kalian akan langsung bayar, keliru juga. Itu pun kalau Anda berani, saya yakin semuanya berani. Penonton-penonton setia channel ini, saya yakin tidak mudah untuk ditakut-takuti dengan urutan seperti itu. Ya seolah-olah Anda menjadi urutan 134, berarti ada yang sudah jadi 130, ada 101, ada 100 sekian. Nah, mereka berpikir Anda langsung panik. Ngerti nggak? Ini adalah sesuatu kepanikan yang akan mereka tebar buat kalian semua. Khususnya kalian yang tidak ngerti. Dan kalian belum pernah nonton video-video saya ini. Video yang mencerahkan kalian dari ketakutan yang ada saat ini. Ya, gagal bayar tidak perlu ditakuti. Kunjungan mereka sekalipun dari pihak ketiga nggak usah ditakuti. Dari pihak langsung internal pinjolnya saja Anda nggak takut. Apalagi dari pihak ketiga. Siapa mereka? Apa yang harus ditakuti? Biarkan saja. Mereka nggak punya kuasa apapun kok. Mereka bilang mau melaporkan ke Slik OJK. Biarkan saja. Sanggup nggak pihak ketiga melaporkan? Yang melaporkan ya ke Slik OJK, ke sistem layanan informasi keuangan itu, ke Slik OJK itu. Dari pihak internal pinjolnya, bukan dari pihak ketiga. Pihak ketiga diberikan kuasa dan wewenang untuk melakukan reminder ataupun mengingatkan bahwa Anda nasabah sudah jatuh tempo lewat sekian bulan, kami mengerjakan lanjutan, kami ditunjuk dengan surat kuasa oleh pihak pinjol untuk menagih Anda. Itu bukan untuk masukin Slik OJK. Apalagi ada yang nakut-nakutin, kami akan memproses Anda melalui jalur hukum. Itu lebih ngaco lagi ya. Biarkan saja. Justru dengan pihak ketiga, ya sudah, biarin saja. Pihak ketiga mau nagih seperti apa sih? Ya, emang Anda pikir mereka tuh bisa jadi jagoan? Sekarang ini Indonesia ini ya memiliki perangkat hukum. Nggak bisa mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum.
Ya, mereka datang arogan, kita videokan, kita fotokan. Kegiatan mereka melakukan ya arogansi, ya kita videokan, kita visualkan dalam bentuk video. Nggak usah takut. Ini negara hukum. Mereka nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Kok Anda tinggal usir kalau mereka arogan, kalau mereka tidak lengkap dokumen-dokumen penagihannya, Anda tinggal dorong keluar, suruh pulang. Kalau sudah lengkap, baru datang. Ada pertanyaan, Pak, kalau dokumen-dokumen yang kita tanyakan, adanya ID card, lihat KTP-nya sama nggak namanya, terus surat tugas yang mana di dalam surat tugas ada nama kita, ditugaskan ke kita nasabah yang ada alamatnya, ya. Lalu dia harus menyertakan sertifikasi profesi penagihan, dan kalau dari pihak ketiga harus menyertakan surat kuasa penagihan 4 item. Surat kuasa yang ditunjuk oleh pihak pinjol kepada mereka, pihak ketiga harus ada 4 item, berarti kalau ada pihak ketiga, ya. Cukup 3 kalau mereka dari internal. Nah, kalau mereka semuanya lengkap, Pak, harus bagaimana kami, Pak? Sementara kami tidak punya uang. Lah, itu semua dokumen harus mereka lengkapi adalah sebagai syarat untuk mereka melakukan penagihan. Semua dokumen tersebut adalah sebagai persyaratan ketika mereka datang ke rumah nasabah, menginjakkan kaki di rumah nasabah, mereka bicara dengan Anda. Sebelum bicara dengan Anda, mereka harus melengkapi dulu apa dokumen-dokumen tersebut yang tadi saya sebutkan. Setelah semuanya lengkap, baru mereka boleh bicara terkait masalah penagihan Anda, menyampaikan, nih, Pak, surat peringatan dari pihak pinjolnya, ya, ini kami sampaikan. Seperti itu. Bukan kewajiban Anda untuk bayar. Kalau semua dokumen yang mereka bawa lengkap, bukan merupakan kewajiban bagi Anda untuk melakukan pembayaran lunas. Bukan. Tapi untuk mereka bisa bertatap muka dengan Anda sebelum membicarakan masalah penagihan. Paham? Jadi kalau begini nih, ya, logikanya begini, ya. Mereka datang ke tempat Anda tanya, dari mana Anda? Oh, kami dari Aku Laku. Oh, saya dari Shopee. Oh, saya lihat surat dan dokumennya. Anda jangan dulu bicara masalah penagihan, saya mau lihat dulu, gitu kan. Semuanya lengkap, baru boleh bicara menyampaikan penagihan. Belum lengkap atau tidak ada, ya, salah satu tidak ada, suruh pulang. Selesai, tutup pintu, ya. Ada di video sebelum ini, kalian lihat, ya, ditutup pintunya, ya. Seperti itu. Itu namanya tegas, ya. Bukan artinya semua lengkap dokumennya, lalu Anda dipaksa untuk bayar. Tidak, kawan. Urusan bayar atau tidak, itu urusan Anda dengan pihak pinjolnya. Anda sudah melakukan perikatan, perjanjian dengan pihak pinjolnya, bukan dengan pihak DC-nya. Pihak DC hanya menyampaikan. Pihak DC atau debt collector hanya menyampaikan, reminder, mengingatkan Anda bahwa telah lewat dari jatuh tempo dan mohon untuk segera bayar. Kapan janji bayar, saya akan catat. Itu tugasnya. Urusan hukumnya antara Anda dengan pihak perusahaan pinjolnya. Mereka nggak puas, ya mereka gugatlah kalian. Kalau mampu. Nah, seperti itu. Paham? Nggak ada lagi ketakutan, kan? Jangan ragu. Kalau memang kalian sudah, ya, give up, tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan pembayaran, ya sudah. Itulah berarti Anda memang sudah nggak bisa melakukan pembayaran, ya sudah. Jangan dipaksakan. Sayangi keluargamu yang butuh perhatian lebih. Anak istrimu yang butuh ekstra, Anda biayai. Sekolahnya, makannya, jajan anak Anda, dapur keluarga Anda, itu untuk makan-makan kalian juga kok. Sayangi yang masih ada orang tua Anda, kerabat-kerabat lainnya. Itu yang patut Anda fokuskan. Bukan Anda mengada-adakan semua pembayaran hanya karena ego Anda ketakutan dikejar-kejar pinjol, lalu Anda dengan serta-merta membayar pinjol tersebut, padahal anak istri kelaparan. Padahal gaji Anda ludes habis hanya gara-gara terbayarkan. Jangan melakukan seperti itu, tindakan keliru. Anda membayar utangan lagi, apalagi membayar utang dengan gali lubang tutup lubang, lebih sengsara kalian. Nggak akan pernah kalian menyelesaikannya. Tidak ada yang selesai membayar utang dengan gali lubang tutup lubang. Membayar utang dengan utangan lain Anda buka, nggak akan pernah selesai. Oke, kalau kalian paham, ya, seperti biasa, saya mohon feedback yang terbaik dari kalian dengan ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, kalian tidak takut. Dengan ancaman mau dialihkan ke pihak ketiga, ke pihak keempat, ke pihak kelima, ke pihak keenam, bodoh amat. Ya enggak? Bodoh amat kan? Ya, bodoh amat. Bukan urusan kita. Mereka mau ngasih tahu bahwa Anda ada di antrian sekian, bodoh amat. Bukan urusan kita. Urusan Anda nagih, nggak bisa menagih, ya sudah Anda pulang lagi. Benar nggak? Anda nggak ada uang, Anda nggak bisa dipaksa kok. Mereka mau menuntut hak mereka, silahkan digugat. Di pengadilan ada sarananya, ada mekanismenya. Gugat secara perdata. Kalau Anda telah diduga wan prestasi, benar kan? Nah, itu.
Jadi nggak punya kuasa itu. Mau lu dari siapa, mau dari service guard, mau dari apa. Nggak punya kuasa untuk maksa Anda bayar saat itu juga. Paham? Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua ya. Tadi mereka bicara terkait masalah pengalihan data. Jadi dari pinjol diserahkan ke mereka dan Anda sekarang ada di urutan 134. Hello, emang takut? Enggak kan? Ya, cuekin aja. Mau 134, 120, mau 1200 urutannya bodo amat. Nggak ada urusannya bomat ya. Anda tidak ada uang, mereka tidak punya kuasa untuk melakukan pemaksaan. Mereka mau datang, silahkan. Anda persilahkan. Mereka mau datang, nggak usah dibalas sih ya. Biarin aja. Cuekin. Nggak usah dibalas setiap bentuk pesan yang masuk. Mereka bilang mau urutan keberapapun, cuekin. Abaikan saja. Ya mereka datang, kita sambut. Biasa. Ya, dokumennya mana? Saya mau lihat dokumennya. Anda nggak bisa membicarakan masalah penagihan sebelum saya lihat semua dokumennya lengkap. Dokumen lengkap bukan syarat untuk Anda harus bayar. Dokumen lengkap bukan tanda bahwa Anda wajib membayar lunas seluruh tagihan, tapi sebagai syarat bahwa mereka boleh menagih kalian ke rumah. Boleh menagih atau membicarakan atau mengutarakan masalah penagihan Anda, tunggakan Anda lewat jatuh tempo dan lain-lain. Itu kawan, kalian perlu paham ya di poin ini. Biar kalian semua tidak tersesat kemana-mana. Banyak yang tersesat, Pak, kalau sudah misalnya sudah semuanya dokumen lengkap. Ini saya gimana Pak, saya bingung, pusing, sementara uang nggak ada. Kalian lengkap dokumennya si DC tersebut, lengkap dokumen sudah kalian periksa. Bukan ketakutan yang harus ada, biarkan mereka bicara apa yang harus mereka tagihkan kepada kalian, kalian terima saja. Kalian nggak ada duit, ngapain pusing, biarkan saja. Mereka ngirim somasi atau apapun, kalian terima. Nggak usah dipusingkan. Hari gini masih pusing oleh tagihan, puyeng oleh ancaman. Nggak zaman ya. Sekarang itu zamannya cerdas. Nasabah-nasabah yang cerdas, yang mempunyai power, yang bisa mendidik para desa-desa tersebut yang datang ke rumah Anda untuk kita didik biar mereka melengkapi semua syarat untuk penagihan. Oke? Gagal bayar tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang takut gagal bayar, ya sudah, nonton lagi video ini. Balik lagi terus muter-muter. Ada 3 kali sehari saya tayangkan ya video-video konten-konten terkait masalah update penagihan, ancaman, teror. Semuanya ada di konten, ada di YouTube ini. Silahkan 3 kali sehari menyegarkan pikiran kalian semua. Oke? Saya pamit seperti biasa. Saya ingin mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sulit sekali secara ekonomi. Kalian sedang mengalami PHK, diberhentikan dari pekerjaannya. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk kalian semua dan memberikan semangat terus untuk kalian tetap berikhtiar, mencari terus pekerjaan atau menciptakan pekerjaan baru. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dan sarana rezeki yang terbaik untuk kalian semua. Teman-teman semua yang saat ini banyak teror, banyak ancaman dari para pinjol ya, dari legal maupun ilegal. Saya rasa kalian memiliki hati yang kuat. Semoga Allah memberikan keikhlasan, ketabahan atas semua ini. Kan ini adalah bagian dari resiko yang harus Anda ambil. Ketika Anda berani mengambil pinjaman online, inilah resiko yang menyertai ketika Anda gagal bayar. Dan saya juga mendoakan untuk kalian semua yang pada situasi seperti ini banyak mengalami guncangan keluarga. Rumah tangganya di ujung perceraian akan hancur, akan ambruk. Semoga Allah membalikan hati kalian masing-masing para pasangan suami istri ini untuk saling mencintai kembali, saling mengasihi, kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan rezeki yang halal. Dan teman-teman, khususnya untuk para subscriber dimanapun berada, salam hormat dari saya. Terima kasih untuk dukungan ya, dukungan terhadap channel ini. Mudah-mudahan dan saya doakan untuk kalian semua, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kelancaran atas setiap ikhtiar, usaha, apapun aktivitas yang kalian kerjakan, dan Allah akan memberikan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang masih tetap stay dan menunggu-nunggu video ini yang 3 kali sehari tayang setiap hari, ada sore, ada siang, ada malam hari. Semoga semua tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.